Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dokumen kunci dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan dinamis, dokumentasi yang terus terstruktur dan komprehensif memegang peran vital. Serangkaian dokumen kunci ini berfungsi sebagai panduan, referensi, dan alat komunikasi yang penting bagi seluruh tim pengembangan, mulai dari manajemen proyek hingga pengembangan dan penguji. Selanjutnya ialah Software Project Management Plan atau SPMP. Software Project Management Plan adalah dokumen strategis yang berfungsi sebagai peta jalan komprehensif untuk keseluruhan proyek pengembangan perangkat lunak. Dokumen ini tidak hanya menguraikan jadwal dan anggaran, tetapi juga menetapkan kerangka kerja dan manajemen sumber daya, mitigasi risiko, dan strategi komunikasi tim. SPMP biasanya mencakup beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama ialah definisi proyek, yaitu menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan sasaran proyek yang jelas. Yang kedua adalah struktur organisasi, menjelaskan hierarki tim, peran, dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang ketiga ialah manajemen proses, menentukan metodologi pembangunan, alur kerja, dan prosedur kontrol kualitas. Yang keempat ialah manajemen risiko, untuk mengidentifikasi potensi risiko dan strategi mitigasinya. Selanjutnya ialah Software Requirements Specification atau SRS. Software Requirements Specification adalah dokumen fundamental yang mengartikulasikan secara rinci apa yang diharapkan dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang fungsional dan batas sistem. Juga meliputi persyaratan fungsional seperti menjelaskan fitur-fitur spesifik yang harus dimiliki perangkat lunak. Yang kedua ialah persyaratan fungsional, menguraikan atribut kualitas sistem seperti kinerja, keamanan, skalabilitas, dan kegunaan. Yang ketiga ialah use cases dan skenario, menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam berbagai skenario. Selanjutnya adalah software design description. Software design description adalah dokumen teknis yang menerjemahkan persyaratan yang ditetapkan dalam SRC menjadi cetak biru arsitektur dan desain sistem. Yang pertama ialah arsitektur sistem, yaitu menggambarkan struktur tingkat tinggi sistem termasuk penggunaan komponen utama, lapisan, dan interaksi antar modul. Yang kedua ialah desain detail, menguraikan desain internal setiap komponen, termasuk struktur data, algoritma, dan antarmuka. Yang ketiga ialah pola desain, mengidentifikasi dan menjelaskan pola desain yang digunakan untuk mengatasi masalah umum dalam pengembangan perangkat lunak. Yang keempat ialah antarmuka pengguna, menyajikan mockup dan spesifikasi antarmuka pengguna, termasuk data-data, navigasi, dan interaksi. Selanjutnya ialah Software Test Plan atau STP. Software Test Plan adalah dokumen strategis yang menguraikan pendekatan, sumber daya, jadwal, dan kriteria yang akan digunakan dalam pengujian perangkat lunak. Dokumen ini juga berfungsi sebagai cetak biru untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang pertama ialah ruang lingkup pengujian, yang kedua ialah strategi pengujian, yang ketiga ialah lingkungan pengujian, yang keempat ialah kriteria pas atau fail.
Selanjutnya ialah Software Test Description (STD) dan Software Test Result atau STR. Software Test Description atau STD dan Software Test Result atau STR adalah dua dokumen yang saling terkait erat dalam proses pengujian perangkat lunak. STD menguraikan secara rinci langkah-langkah pengujian yang akan dilakukan. Sementara itu, STR mencatat hasil dari pengujian tersebut dan juga dapat kita lihat melalui tabel yang ada di layar. Selanjutnya ialah software version. Dokumentasi software version adalah catatan penting yang melacak evolusi perangkat lunak dari waktu ke waktu. Dokumen ini tidak hanya mencatat perubahan numerik versi, tetapi juga menguraikan secara rinci pembaharuan, perbaikan bug, dan peningkatan fungsional yang diimplementasikan dalam setiap rilis. Baik itu pembaruan fitur yang menjelaskan fitur baru atau peningkatan yang ditambahkan ke perangkat lunak. Yang kedua ialah baik itu perbaikan bug, menguraikan masalah yang telah diperbaiki sejak versi sebelumnya. Ya, yang ketiga ialah peningkatan keamanan, mendetailkan perbaikan keamanan dan patch yang diterapkan. Yang keempat ialah kompatibilitas, menyoroti perubahan dalam kompatibilitas dengan sistem atau perangkat lain. Selanjutnya ialah user guide atau user manual. User guide atau user manual adalah dokumen yang dirancang untuk membantu pengguna akhir dalam memahami dan menggunakan perangkat lunak secara efektif. Dokumen ini berfungsi sebagai sumber daya komprehensif yang mencakup semua aspek pengoperasian perangkat lunak dari instalasi awal hingga fitur-fitur lanjutan. Yang pertama ialah baik itu panduan instalasi, yang kedua ialah pengenalan antarmuka, yang ketiga ialah tutorial fitur, dan yang keempat ialah role-based shooting. User guide yang efektif tidak hanya informatif, tetapi juga yang mudah diakses dan dapat kita pahami. Contohnya ialah penggunaan screenshot, diagram, dan bahkan video tutorial yang dapat sangat membantu kita dalam menjelaskan konsep yang kompleks dengan manual pengguna yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.